si es verdad. Me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que él te llevó a la luna y yo no supe hacerlo así? Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. Oh no. Te estaba buscando por las calles gritando como un loco tomando. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita jumpa lagi dengan kita Region Otomotif. Sini mau tutorialkan istilahnya proses pembuatan gearbox untuk maju mundur untuk roda 3 ya. Ya untuk apa aja, yang jelas ini untuk gearbox maju mundur. Nah ini kita langsung saja, nggak usah terlalu bertele-tele, kita buka. Ini mata bor piramida ya, untuk istilahnya waduh mencelat. Nah, ini piramida. Kalau di Prinsewu ini harganya per biji ini 50.000 ya, 50.000 nih, masih ada contengannya. Nah ini karena untuk mengirit biaya, ini kalau ke tukang bubut satu lubang jelas 60.000, kita beli ini bisa ngebor 2 bahkan lebih ya. Cuman ya tinggal ntar kalau kita lihat prosesnya, ini bekas, istilahnya bukan bekas, baru ya, ini punya RX. Nah ini harus, nah segini ya, dia harus ikut gigi netralnya, harus segitu, harus longgar karena dia ntar mau digandengkan dengan ini. Nah, dengan gigi ini, nah harus ikut netral, dia akan ntar digandeng sama ini, dilas. Nah, oke ya, kita langsung saja eksekusi, kita bor sini. Oke ya, kita coba bor karena ini tanggemnya modelnya nggak ada, kita gunakan kunci monyet ya. Ini kita tambahkan air menggunakan akuator biar dia nggak terjadi panas ya. Mudah-mudahan berhasil. Kita coba. Ini ada mekanik dari negeri jiran Malaysia, walaupun kita benci sama Malaysia karena selalu bikin ributnya, tetaplah dia banyak selain memberikan jasa buat PKI kita ya. Oke, kita coba langsung. Airnya terlalu ke atas ini. Nah, pelan-pelan dulu ya. Kelihatan nggak ya ini ya? Ini sudah tembus ya, tuh. Biar kita bor untuk yang satunya lagi. Gear yang kedua ya, sudah kita ikat. Tujuannya kita ikat ini biar di tangan nggak sakit ya untuk pemegangannya. Soalnya ini resikonya gubit terlalu tinggi, makanya harus hati-hati ya. Sebenarnya bisa lubang ini pakai apa, dibubut atau gimana, mencari biaya yang lebih murah. Kalau nggak pakai api ya, artinya kita sembur. Ini kita pakai piramida. Piramida pun ini cukup keras sekali ya, lama prosesnya. Ini tinggal istilahnya sedikit, kemarin udah saya kurang sedikit lagi. Harus hati-hati nih, soalnya dia tarikannya cukup bahaya, makanya pegangannya ini pakai rantai biar tangan kiri kita harus pegang yang kuat nih. Ya, jadi setelah kita bor ini sudah kita amplas juga ya, menggunakan amplas 1000 ya, biar dia lebih halus, dan kita putar gini ya dengan amplas. Lebih bagus kalau menggunakan bor ininya ya, biar lebih halus. Jadi di sini dia harus benar-benar bisa putar netral kayak gigi aslinya gini ya. Ini gigi aslinya ya. Nah, jadi dia muter gini karena dia ntar akan nempel sama ini, sama lubang gigi-gigi di belakangnya sini ya. Jadi ntar kita akan las di belakang ini, karena giginya yang atas sini nyangkut ketika dimasukkan di ini, dimasukkan di gear. Nah, kalian di sini ya, dia posisi begini, dia nyangkut ya, artinya
ada istilahnya nonjol, sehingga ini kita habiskan. Gigi-giginya ini kita ratakan. Ini yang satunya belum ya, jadi ini mau saya tindik pakai las ya, biar dia nyatu dan tidak terjadi kemencengan. Oke ya, kita langsung saja. Jadi gini ya, yang pertama ini dulu, ini kita masukkan. Setelah kita posisi paling belakang, baru ini gigi yang ini ya kita masukkan. Set. Nah gitu. Nah kita dorong gunakan ini. Nah, ntar dia akan masuk di situ. Nah ini hanya istilahnya langsung kita tindik dulu pakai las ininya ya, biar enggak menceng. Ini cara ngemalnya. Oke, kita las saja langsung ya. Ini sama ini kita gandeng ya, cuman kita harus bikin 4 ujung biar enggak ngulet. Jadi kita tekan kencang sininya ya, biar enggak terjadi, karena besi sifatnya istilahnya memuai. Oke ya, ini setelah kita lakukan pengelasan ya, ini akan kita coba dulu hasilnya ya, walaupun istilahnya kawan-kawan belum tahu cara buatnya, istilahnya yang tipe saya ini ya, mungkin yang lain udah banyak yang lihat, tapi ini lain daripada yang lain. Oke ya, langsung saja. Apakah ini bisa berfungsi sebagai gigi maju mundur apa enggak, akan kita buktikan ya, bukan sulap, bukan sihir. Nah ini gigi utama ya, artinya istilahnya dari motor, ini gigi untuk penggeraknya di sini ya. Jadi ini gigi utama, ini untuk gigi perubahan untuk maju sama mundurnya ya, ini yang dari motor. Oke ya, akan langsung kita coba, kita angkat sedikit ya. Set. Jadi kalau yang ini, nah ini kita putarannya tetap ke sini ya, putarannya ke depan. Nah, perhatikan ini ya, perhatikan. Kalau Anda istilahnya nggak percaya, nah perhatikan ini ke depan, yang depan ini yang dari motor dia mutarnya ke depan, tapi yang ini ke belakang, artinya dia sudah terjadi gigi mundur ya, terjadi gigi mundur. Kok bisa begitu ya? Nah di sini akan kita kasih tahu. Jadi untuk rantai istilahnya pembawa putaran ini dua-duanya sama ya, putarannya lingkarannya ke depan semua. Nah dia ke depan semua, karena di sini gearnya yang di sini dia kita ambil, yang di bawah ini kita ambil, kita naikkan di atasnya, sehingga ketika dia putar ke depan dia nariknya ke belakang ya. Ntar akan kita jelaskan sejelas-jelasnya, semoga biar kawan-kawan bisa mengerti, artinya bisa tahu, dan kalau memang ada manfaatan silahkan untuk dicontoh ya. Nah di sini yang ini akan kita coba ya, ini sebagai gigi penggesernya ya, jadi dari maju ke mundur akan kita lakukan. Cuman ini memang belum jadi secara sempurna, karena kalau sudah jadi sempurna akan lebih sulit untuk memahaminya. Makanya di sini sebelum jadi akan saya bagikan, sehingga kawan-kawan ada yang bisa memanfaatkan apa yang saya ketahui ya. Artinya ini benar-benar dari kreasi saya sendiri ya. Ini berawal dari istilahnya stabil rantai, saya berpikirnya begitu ya. Oke ya, nggak perlu istilahnya panjang kita. Nah di sini bentuknya kayak gini ya bro. Nah bentuk aslinya untuk gigi pengantarnya ini ya, ini asli dari gigi motor ya. Ini motornya motor apa saya udah nggak paham lagi, karena saya beli di rongsokan ya. Yang penting modelnya gini cocok, kita pakai ban, istilahnya nggak satu macam aja. Nah oke ya, ini untuk capit tulangnya ini kita masukkan di sini ya. Nyaman ini ntar akan kita rubah jadi panjang biar nggak terjadi nyangkut. Nah ini kalau kita mau merubah ke gigi maju, ini tadi kan putarnya di sini, ini mundur ya, ini giginya mundur. Nah lihat, nah dia mundur ini, karena mundur akan kita rubah menjadi gigi maju. Nah ini kita tarik ke, kita geser ini sudah saya geser ya. Nah ini karena ininya belum jadi ya, karena kalau saya jadiin ntar lebih ruwet. Nah ini kita putarannya tetap ke depan, ini tangan saya liatin kayak nggak main bohong. Nah ini ya, nah ini sudah terjadi perubahan tuh. Yang tadinya istilahnya kabel tis ini mutarnya ke sini, sekarang lain. Nah di sini ya tuh. Nah kelihatan ya bro.
Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah ini ya, ntar akan saya jelaskan sedetil mungkin biar kawan-kawan istilahnya paham ya, apa yang istilahnya bisa menyontoh ya. Ya kalau memang ada manfaatnya, tapi ya kalau nggak ada manfaatnya nggak usah dicontoh lah. Artinya apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ya ada manfaatnya ya. Mungkin kadang-kadang ada sistem sedikit hiburan ya. Oke ya. Nah di sini kita balikin lagi ya biar jelas ya. Ini maju nih ya. Kalau dia maju, yang membawa istilahnya tarikan adalah rantai yang sini. Kalau mundur adalah rantai yang sini. Loh, kenapa ini kok gearnya gede sekali? Mungkin kawan-kawan penasaran ya. Nah, ini tujuannya biar rantai karena ini naik ke atas, biar ini sama ini nggak ketemu, artinya nggak nyerempet gitu ya. Kita rubah lagi ke gigi mundur ya. Kita rubah lagi. Kita tarik ke sini ya. Nah, kita tarik ke sini. Kita putar. Ini jempol saya mutarnya ke sini terus lah ya, bro. Bukan saya istilahnya main bohong-bohong ya. Nah, ini tuh ya, mutar tangan saya perlihatkan. Kalau nggak percaya disilahkan diulang-ulang untuk menontonnya ya. Nah, kalau bisa jangan di skip ya, bukannya apa-apa ntar nggak begitu jelas, ntar banyak pertanyaan. Nah itu silahkan ditonton aja dulu sampai selesai. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa meniru. Ini lebih praktis menurut saya ya, karena untuk pembuatannya itu lebih enak menurut saya. Terus fungsinya pun sama. Nah ya, ini sudah mundur ya. Oke ya, ini sudah jelas. Jadi bisa dijadikan untuk gearbox. Nah tinggal bagaimana cara membuatnya akan saya jelaskan sedetil mungkin. Oke, kita bukaan aja ya. Nah kita buka ini, kita cabut ya biar kawan-kawan jelas. Akan saya jelaskan bagaimana proses sebenarnya. Ini sebelum saya tutup pakai ini, saya ganti pakai plat besi ya, karena ini rencananya mau saya buat untuk gear roda 3. Oke ya, kita cabut aja ya. Kita cabut. Ini belum paten ini, bro. Nah kita buka ya. Kita buka. Nah ini ya, ini bukannya dari bawah, ini naiknya yang gear untuk mundur, dia pindah ke depan ke atasnya ya, ke atasnya gear pengantar yang ini. Nah gini ya, sehingga karena dia mutarnya ke sini akhirnya terjadi putaran balik. Nah gitu ya, kita cabut aja biar jelas. Akan kita cabut. Kita cabut ya biar kita akan jelaskan. Ini belum saya, baru supaya kawan-kawan bisa tahu aja, ini pakai paku aja nih. Bearing-bearing ini baru saya pakai paku. Untuk bearingnya semua ini nggak ada yang sama ya, karena saya asnya itu memang asnya ini lain ya, nggak sejenis ya. Kalau kawan-kawan mau bikin, usahakan yang sejenis sehingga enak ya. Nah ini kalau nggak percaya, ini besar, ini gearnya gear RX, yang ini gear punya Grand atau Supra, punya Honda ya. Kita buka. Nah ini usahakan rantainya ntar kalau kawan-kawan mau bikin yang paling besar ya, paling enggak 428H biar yang tebal. Ini bekas motor fiction tapi masih bagus. Ini ya, ini nggak ada sambungannya, bro. Ini usahakan nggak usah pakai sambungan ya, jadi disambung secara nggak ada sambungannya ini ya. Dua-duanya ini nggak ada sambungannya, karena ini karena ini ntar di dalam ini nggak ada sambungannya, ini semuanya nggak ada sambungannya ya. Karena di dalam kalau rantainya nggak bagus sekalian ya, ntar mudah kondor. Tapi mudah-mudahan lebih dari 3 tahun lah, karena dia di dalam oli ya ini ya. Oke ya, kita akan jelaskan yang fungsi pokok utamanya yang harus kawan-kawan ketahui. Ini ya, akan kita jelaskan. Nah ini yang membuat istilahnya terjadi gigi mundur. Ya kalau ini istilahnya pindah ke sebelah sini, nah kita geser ke sini ya, otomatis yang mutar ini menjadi gigi ke depan. Nah kita lihat ya, kita putar ke sini, yang sini netral. Nah ini netral ya, nggak ada istilahnya sangkut pautnya tuh, yang sini netral. Kalau ini saya geser ke sini, ini saya geser lagi ke sini ya. Nah kita geser. Set. Nah ini sudah geser sini ya, yang ini netral, mau ke belakang boleh, ke depan boleh tuh ya. Jadi begitu. Ini yang kemarin saya pour. Oke ya, akan kita buka biar kawan-kawan paham. Ini sepinya kita buka biar kawan-kawan jelas. Nah
Ini sudah kita lepas ya, set. Bayangin ya. Nah, ini sebenarnya kemarin mungkin di sebelumnya kalau Anda istilahnya melihat ya, udah ketahuan ini giginya gigi kayak gini ya, artinya gigi-gigi biasa ya, yang model kayak gini, model ini ya, ini lubang-lubangnya. Terus karena di sini saya gandeng pakai gear buat nganu rantai, ini saya gurinda, jadi kok bingung itu kok bisa kayak gitu. Ini sudah saya gurinda ya, sudah saya haluskan supaya rantainya nggak nyangkut ya, biar nggak nyangkut ini ya. Nah, ini kan jadi nggak nyangkut. Kalau istilahnya ininya nggak dibersihkan, otomatis nyangkut ya. Ini lasnya pun belum saya las keliling ini karena ya masih tahap uji coba apakah jadi apa enggak. Ternyata alhamdulillah jadi ya. Nah, jadi ini sistemnya kayak gitu ya. Nah, dan untuk pembuatan ininya, misalnya kawan-kawan perlu diketahui ya, untuk pembuatan ininya. Nah, geser-geser ini kita harus ukur paten, artinya kita punya ini sebagai patokannya yang di tengah itu ya, sebagai patokannya yang di tengah. Nah, kita ukur gini, jadi antara bearing yang di sini untuk apa, klaker yang di sini sama yang di sini. Oke, kita ambil sigma dulu ya biar enak. Nah, ini ya yang penting kuncinya bearing sini sebagai patokan jaraknya gitu loh, jarak ini kita sigmat begini ya. Nah, dia punya jarak sekian. Kalau ini di sini 9 cm ya. Nah, terserah kawan-kawan mau dibikin berapa terserah, 9 cm. Tujuannya untuk menyamakan. Jadi ini juga dibikin 9 cm. Nah, ini ya. Jadi sama ya. 9 cm. Ini juga sama. Ini harus 9 cm. Yang di sini harus 9 cm. Nah, ini juga sama, harus 9 cm ini. Ini sama. Kenapa? Kalau nggak sama ntar proses di baknya sini pas kita las dudukan klaker dia antara akan panjang pendek, makanya harus sama. Itu kuncinya pertama. Nah, kita buka ya, ini sudah, jadi akan kita jelaskan sejelas-jelasnya ya. Set. Nah, ini ya. Terus kalau Anda istilahnya membuat sesuatu, artinya membuat, namanya juga membuat. Nah, jangan terpaku dengan bentuk utama. Nah, kita harus bikin, kita kreasi sendiri. Nah, ini lubang-lubang sepi ini kalau memang dia nggak sesuai, misalkan kayak di sini lubang sepi, di sini kita butuhnya di sini ya, kita buat ini, kita gurinda, kita buat sendiri supaya dia nggak lebih, karena juga nggak lebih. Nah, nggak lebih kan ya. Ini sama ini ya prosesnya nih. Cukup jelas ya bro. Nah, di sini ya kita buka nih yang satunya. Ini ada ringnya biar istilahnya, karena dia putaran gini ya, putaran terus ini bolak-balik ya, usahakan di sini dikasih istilahnya ring untuk jaga putaran biar nggak sepi, nggak lepas itu ya, biar sepinya nggak lepas. Nah, ini kita cabut ya. Nah, sama yang dalam juga sama ini sama ya, yang dalam sama. Kalau Anda nggak bisa lihat, jadi ini garis istilahnya untuk ini saya gurinda sendiri ya, terus disesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita mau ya. Jadi jangan terpaut sama yang aslinya, karena kita buat ya, kita membuat. Ini kalau nggak salah punya Satria ya, makanya gearnya besar. Ini udah kita potong ya, belakangnya sudah kita potong. Ini potong-potongannya nih. Jadi kita memang harus rubah total, istilahnya nggak sesuai dengan aslinya memang kalau kita buat ya. Ya, cukup jelas saya kira ya, nih ya. Jadi dia gear yang di sini netral, yang membawa ini ke depan apa ke belakang adalah gigi ini pengantar untuk geser ke kanan ke kiri ya. Nah, ini ya. Karena kalau kita pakai gear ini, kalau pakai gear nggak pakai istilah gigi, di situ kita istilahnya nggak peduli istilahnya gigi ini kasar apa enggak, karena gigi ini ada dua jenis ya, yang ini kasar, yang ini. Nah, kalau kawan-kawan mau beli, kalau mau pakai gigi ini, di sini kadang-kadang nggak cocok. Nah, susah untuk mendapatkan yang cocok itu ya. Nah, ini ya,
harus benar-benar presisi kalau istilahnya Anda menggunakan istilahnya gear ini ya. Kalau menggunakan rantai yang penting lurus sudah, nggak harus istilahnya sama ya. Ya saya kira cukup jelas ya istilahnya penjelasan saya. Ini kalau ke sini dia akan menjadi gigi ke depan, kalau ke sini menjadi gigi mundur ya. Nah ini kita pasang lagi yang ini ya, tapi ini kalau nunggu saya pasang lagi ntar sampean kelamaan anu mikirnya, saya nggak sabar. Nah ini yang belakang, gigi yang belakang ya. Ini yang belakang sebenarnya yang depan karena dia selain gigi utama. Ini gear punya motor Supra karena gearnya ini as gearnya punya bekasnya punya Grand ya. Ini punya Grand, yang ini punya Satria kalau nggak salah ini ya. Yang ini istilahnya bukan bekas gear tapi bekas as tengah, dudukan untuk produk kopling ya. Nah ini potongannya, ini yang ini potongannya, ini yang ini ya, cukup jelas. Jadi ini gigi yang depan dua-duanya ini mati, istilahnya kita putar dia karena dia memang penggeraknya ya. Nah ini ya, dia mati. Kan yang sini untuk gigi maju, yang sini untuk narik gigi mundur ya. Nih semua bearingnya ini besarnya nggak sama. Nah kita memang kita cari yang besarnya as ini seberapa, kita cari pasnya. Makanya kalau kawan-kawan mau bikin ya, kalau mau bubut biar bearingnya sama ya silahkan, akan lebih enak. Kalau istilahnya model kayak gini bearingnya nggak sama, yang susah itu ngepasin di lubang plat besinya, ini yang susah ntar ya. Tapi itu sudah saya pikirkan ya, enggak. Nah ini ya sudah cukup jelas ya. Yang depan di sini paten ya gigi. Nah untuk ini yang belakang, yang gigi yang belakang ini cuma stabil aja. Ini yang stabil aja ya, yang ini ya. Nah ini kita punya motor C70. Nah ini dalamnya kita kasih gear depan bolak-balik ya. Nah, bolak-balik kita kasih gear depan ini biar kita double, biar nggak megol. Surinya juga karena dua. Ini untuk gearnya ini yang buat tempelan ini gear bekas ya, bukan baru. Tapi usahakan walaupun bekas yang surinya masih bagus karena surinya masih dipakai ya. Surinya yang masih bagus. Nah, otomatis kan dia kita melakukan pengelasan ini usahakan udah di dalam ini ya, sehingga dia benar-benar posisi di tengah. Nah, ini sebenarnya nggak harus besar segini ya, pakai gear agak kecil pun bisa. Kalau punya malah yang gear 24 ininya ya, jadi nggak terlalu besar, karena ini kalau terlalu besar kayak gini mengganggu istilahnya posisi pengoper giginya ya, pengoper gigi maju dan mundurnya hingga jadinya terlalu panjang. Tapi karena saya nyari yang gear 24 nggak ada, ini adanya 32. Kalau ada yang 24 pas betul ya, jadi nggak terlalu besar nggak terlalu kecil. Oke ya, ini kita susun lagi istilahnya, setelah kita bongkar kita susun lagi terjadinya kayak yang tadi ya. Nah di sini kalau yang sini karena mepet dari sini nggak usah dikasih sepi, ini sebelah sini harus dikasih sepi ya, sebelah sini, karena biar dia nggak geser kanan kiri ya. Anda kalau nggak mau ribet-ribet buat lubang sepi, ini bisa dilas langsung juga boleh, karena ini juga paten sama juga dengan yang ini ya. Yang ini kalau Anda nggak mau ribet-ribet boleh dilas langsung, cuman suatu saat ganti gear Anda harus menggerinda lagi, harus bikin senter lagi ya. Nah kalau ini, kalau istilahnya pengalami aus, nah ini tinggal copot sepinya ganti baru ya, lebih praktis ya. Nah, di sini untuk biar nggak ngeganggu, ntar di sini ada pipa ya untuk tempat dudukan bearing. Jadinya ini kita kasih ini ya, kita kasih ring biar pinggir sini nggak nempel sama gear sini, karena dia putarannya berada di sini. Kita susun kembali ya. Nah ini pokoknya
terserah Anda mau pakai gear apa aja, gear yang penting ada gear sepi gearnya ya sininya. Yang paling enak kalau bisa dapat yang kembar, artinya besarnya sama, sehingga ntar bearingnya pun nomornya sama, nggak repot. Oke ya, langsung saja kita susun. Ini gearnya sama mangkoknya kita masukkan. Dan sebelum dimasukkan kita pasang sepi dulu dalamnya ya, biar dia nggak kebablasan ke sono. Ini harus dikasih sepi. Baru itu kita kasih ring ya. Sini ada ringnya lagi biar sepi ini nggak terlepas, soalnya di sebelahnya ada putaran bebas ya. Nah ini ada putaran bebas ya, karena kalau nggak dikasih sepi takutnya dia ntar sepinya kecantol ini lolos. Nah, gitu ya. Yang sini kita kasih sepi kembali biar nggak mundur. Ya, ini sudah terjadi, sini sudah terkunci, dalam sudah terkunci, tinggal untuk pergerakan dalamnya tinggal kita geser-geser ya, ini ya. Nah ini gigi pengantar. Oke ya, sudah bermain dengan bagus. Nah ini sudah, ini tadi juga sudah kita pasang ininya ya, plakernya tadi saya lepas. Ini untuk ininya, ini bisa dibolak kali ya, ini bisa di kanan bisa di kiri ya. Ya kalau bisa antara gear penarik sama gear rubah maju mundurnya sebelah kanan sama kiri. Kalau mau dibuat istilahnya setelan biar tenaganya bisa berubah-ubah ya. Nah, kita pasang. Masuk, ini langsung di atasnya gini. Kita pasang yang ini belakangan biar enak. Kita pasang dulu ya. Ya, ini putaran utamanya sini ya, gear punya motor Grand. Perhatikan tangan saya ya, tangan saya muternya ini tarikan dari motor ke depan dia ya. Nah ini sudah terjadi mundur ini ya, giginya mundur berlawanan arah ya, yang sini ke sono, yang sini ke depan. Nah ini ya, ini pada posisi mundur. Untuk rantai dua-duanya tetap berfungsi normal ya, dua-duanya tetap. Nah, tetap dia memutarnya ke depan, tapi karena di sini bisa terjadi netral ya. Ya oke ya, ini tangan saya lihat ya, kalau saya misalnya dikira memainkan Anda ya. Nah ini ya, oke akan kita geser ya. Ini untuk giginya, karena untuk penggesernya belum tak bikin. Nah ini ya, ini tinggal geser sana sedikit ya di sini. Ini dia akan mutar ke depan, jadi gigi maju ya. Tangan saya nih perhatikan, dia saya mutarnya tetap ke sini. Nah ya, tuh. Oke ya, saya kira cukup jelas buat kawan-kawan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan istilahnya ada manfaatnya. Kalau yang mau meniru silahkan diulang-ulang biar nggak gagal fokus ya. Dan kalau sampean mau bikin harus telaten ya, istilahnya nggak semudah. Istilahnya saya juga buat ini, saya memikirkannya hampir 2 hari 2 malam ya,
saya pikir gimana supaya terjadi maju mundur ya, dengan istilahnya model yang lain lebih murah ya. Kalau Anda nggak mau pusing, udah beli yang gearbox punya VR 1.050.000 kalau nggak salah ya. Tapi kalau kita bikin, kita akan punya kepuasan tersendiri ya. Oke ya, saya kira itu aja dulu yang bisa sampaikan. Tinggal saya punya PR lagi untuk membuat istilahnya bikin penggesernya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tentunya saya sebagai manusia biasa masih banyak kekurangannya ya. Kepada kawan-kawan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon maaf. Akhir kata wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.